Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk teman-teman untuk mengenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, nama lengkap Nur Femi Zaidi, biasa dipanggil VJ. Nama saya Azhari Ramadan Nadi, biasa dipanggil Ari. Nama saya Maria Margarita Eva, biasa dipanggil Mer. Nama saya Francisca Emiliana Mulere, biasa dipanggil Emi. Nama saya Nafita Kue, biasa dipanggil Rofi. Nama saya Rahmawati, biasa dipanggil Rahma. Nama saya Iman Panik, biasa dipanggil Giri. Nama saya Timotius Suas, nama ketua. Ya, baik, kita langsung mulai saja dengan materi kita dengan judul sejarah dalam arus sejarah Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari latar belakang, Pancasila sebagai dasar negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru. Artinya Pancasila digali dari beberapa nilai kehidupan yang dipegang teguh oleh masyarakat, sesuatu yang luhur secara budaya oleh masyarakat Nusantara. Dr. Negoro memperkenalkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas atau hubungan sebab akibat, membagi teori ini dalam berbagai 4 bagian. Kasus yang pertama materialis, yaitu asal mula bahan. Artinya bahasa ini sebagai asal mula bahan pembentukan Pancasila. Lalu yang kedua, kausa formalis, yaitu asal mula dibentuk atau dibangunnya dirumuskan Pancasila. Lalu yang ketiga, kausa efisien, yaitu bagaimana berkarya dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dan yang keempat, finalis, artinya asal mula tujuan. Yang berikut, urgensi Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar menjadi dasar atau pedoman bagi kehidupan mahasiswa sebagai tongkat estafet dalam kepemimpinan bangsa dan negara sehingga berpikir dan bertindak sesuai dengan amanah Pancasila. Hal-hal yang kami bahas di sini yang pertama adalah 1. Konsep dan urgensi Pancasila. Yang kedua, alasan diperlakukannya Pancasila. Yang ketiga, sumber-sumber tentang Pancasila. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Yang pertama, konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, periode pengusulan Pancasila. A. Menurut Sartono Kardijo, dalam bukunya yang dikutip oleh Mokhtar Pabutinggi melalui artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal nasionalis politik, mengatakan bahwa benih nasionalisme sudah tertanam dan lebih menekankan pada solidaritas dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat kita lihat dari lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai wujud nyatanya. Yang kedua, Bapak Tinggi menegaskan diktum atau pendapat John Stuart Mill dan Cass R. Sustain tentang mengumpulkan the best minds and the best karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga Pancasila bukan sakti dalam mitologi, melainkan memiliki keabsahan prosedural dan keabsahan secara esensial terhadap masyarakat sekaligus. Artinya segala macam yang terkandung dalam Pancasila merupakan kumpulan dari pemikiran-pemikiran baik dan karakter baik dalam masyarakat itu sendiri. Yang berikut, BPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melakukan sidang pertama perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Dan beberapa tokoh penting yang berperan dalam sidang PKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Muhammad Gawe. Yang kedua, Isyur Soekarno. Yang ketiga, Bagus Haji Kusumo. Dan yang keempat, Mr. Sutomo. Usulan Isyur Soekarno pada saat sidang PKI pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia atau yang dimiliki kesadaran bersama. Artinya nasionalisme dalam bahasa Indonesia adalah kesadaran bersama dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yaitu suka menolong yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yaitu semua warga negara yang dipandang sama. Dalam artian contoh bahwa
setiap warga negara memiliki kesempatan untuk dipilih dan memilih dan dipilih sebagai kepala negara. Yang berikut, kesejahteraan sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan dari segala segi kehidupan, seperti pembangunan yang dimulai dari desa menuju ke kota. Yang berikut, ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya ketuhanan yang berkebudayaan ini adalah merupakan pendapat dari Insinyur Soekarno sendiri. Yang berikut, kemudian Soekarno mengusulkan lagi, apabila peserta sidang tidak menyetujui atau tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan lagi angka 3 atau Trisila. Yang pertama tentang sosial nasionalisme, artinya kehidupan bermasyarakat yang memiliki paham yang sama. Yang kedua, sosial demokrasi, artinya setiap masyarakat memiliki hak yang sama atau dipandang sama. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan kita cuma satu. Yang berikut, alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai identitas bangsa, artinya menunjukkan perbedaan diri bangsa secara culture dengan bangsa lain. Secara budaya kita berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap total dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang berikut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai Pancasila seperti nilai kebaikan, keindahan, persatuan, kerakyatan melekat dalam kehidupan masyarakat, dijadikan norma atau aturan dalam bersikap dan bertindak. Yang berikut, Pancasila sebagai jiwa bangsa, artinya Pancasila ada sejak lahirnya bangsa Indonesia. Contohnya seperti manusia, sejak dilahirkan jiwanya sudah berada pada orang tersebut. Yang berikut, Pancasila sebagai perjanjian luhur, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila. Yang pertama, sumber historis nilai-nilai Pancasila. Secara historis, adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ada sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya sembahyang atau berdoa kepada Tuhan. Yang berikut, sumber sosiologis Pancasila, nilai Pancasila. Salah satu contoh dari sumber sosiologis Pancasila yaitu terdapat kegiatan-kegiatan pada organisasi sosial, yaitu gotong royong contohnya. Yang berikut, sumber politis nilai-nilai Pancasila. Yang menjadi patokan sumber politis Pancasila itu demokrasi dan persatuan masyarakat. Hal ini terlihat jelas pada masyarakat desa. Artinya pada masyarakat kota, hubungan sosial antara masyarakat satu dengan lainnya tidak begitu akrab atau bersatu. Yang berikut, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah kebangsaan pada masa pemerintahan Soekarno yang lebih populer adalah Nasakom, yang artinya nasional, agama, dan komunis. Artinya nasional itu adalah kesadaran bersama, agama adalah bagaimana kita menyembah Tuhan, dan komunis itu artinya segala macam yang berhubungan dengan negara bukan dimiliki secara pribadi tetapi dimiliki oleh bangsa Indonesia seutuhnya. Daripada Pancasila, pada zaman Soeharto, Pancasila disebut sebagai pembenar dengan istilah tepat atau pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila. Yang berikut, argumen tentang terhadap Pancasila. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melekat pada nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Maka dari sini, agar nilai-nilai Pancasila terjaga keutuhan, maka para mahasiswa perlu menjadi sebagai tongkat penerus bangsa atau tongkat estafet pemimpin bangsa, harus diberi mata kuliah Pancasila. Kesimpulan, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dibentuk secara sistematis
yaitu saling kait mengait antar sila-sila Pancasila dalam sila-sila Pancasila hingga tidak ada kata lepas pisah. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Itu saja. Dengan materi sudah